Ya, pemirsa, pemerintah optimistis Indonesia akan dapat mencapai target net zero emission pada tahun 2060 mendatang, di mana guna merealisasikan rencana tersebut, pihaknya terus mendorong sejumlah kebijakan yang ramah bagi lingkungan. Pemerintah meyakini Indonesia akan dapat mencapai target net zero emission atau bebas emisi karbon pada tahun 2060 mendatang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang terus berkembang dan dukungan finansial ekonomi yang kembali membaik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa nantinya Indonesia akan menyimbangkan antara konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan atas kekayaan alam dan lingkungan agar dapat berkontribusi dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim demi generasi masa depan Indonesia dan dunia. Selain itu, pihaknya akan segera menghentikan penggunaan batu bara sekaligus meningkatkan target energi baru terbarukan pada tahun 2030 dengan mendukung penggunaan bahan bakar nabati berkelanjutan serta kendaraan listrik agar kebutuhan akan investasi dan teknologi dapat segera terwujud. Adapun selain sektor ISDM, pemerintah juga terus berupaya untuk mencapai target netral karbon dengan cara rehabilitasi lahan mangrove. Salah satunya ialah melalui program pemulihan ekonomi nasional rehabilitasi mangrove untuk meningkatkan kemampuan penyerapan karbon. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, pembahas tema kali ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Martin Pandiangan. Beliau adalah Senior Manager Corporate Ratings Division dari Pevindo. Ya, selamat siang Pak Martin. Selamat siang Mas Iya. Prasetyo. Baik, tema yang menarik kali ini kita akan angkat ya terkait dengan prospek dan progres bagaimana renewable energy di Indonesia. Mungkin sebelum membahas lebih jauh bisa disampaikan terlebih dahulu bagaimana sih proporsi dari jenis-jenis tenaga listrik nih Pak yang ada di Indonesia. Baik, kalau dari segi kapasitas terpasang di tahun 2019, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU itu mendominasi sekitar hampir 44%. Dan di segmen energi baru dan terbarukan, pembangkit listrik tenaga air, kontribusinya adalah sekitar hampir 8%, diikuti dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kontribusi sekitar 3%. Namun yang menarik, jika dibahas dari sisi produksi listrik, di mana PLTU menyumbang lebih besar lagi, sekitar 61%. Dan di segmen EBT, PLTA hanya menyumbang 5%, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya sekitar 2% dari produksi listrik dalam negeri. Dari data ini terlihat bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada produksi listrik dari PLTU, dan di sisi lain, pembangkit listrik EBT masih belum dapat diandalkan untuk menghasilkan listrik. Sebenarnya dari aspek geografis, kita melihat bahwa hampir seluruh wilayah di Indonesia itu memiliki potensi yang besar untuk pembangkitan EBT ya Pak ya. Baik, kalau kita berdiskusi mengenai pembangkit listrik EBT sendiri atau energi baru terbarukan seperti ini, lantas bagaimana dengan potensi Indonesia sendiri nih dibandingkan dengan negara-negara lain, Pak Martin? Ya, sebenarnya kalau dari potensi, untuk panas bumi di Indonesia itu bisa lebih dari 400 gigawatt. Sedangkan kalau untuk potensi tenaga air dan air itu, tenaga angin dan air itu masing-masing sekitar 150 gigawatt. Dan untuk pembangkit listrik tenaga surya itu bisa mencapai 200 gigawatt. Untuk diketahui bahwa saat ini kapasitas terpasang untuk EBT hanya sekitar 10 gigawatt. Jadi potensinya masih sangat besar untuk dikembangkan ya. Mengingat untuk di wilayah Indonesia yang terbesar saat ini potensinya adalah di Papua Pak. Untuk di Papua kita bisa melihat bahwa pembangkit listrik tenaga bayu potensinya itu sekitar 22 gigawatt. Diikuti dengan Kalimantan sekitar 21 gigawatt potensinya, sedangkan Sulawesi itu 10 gigawatt. Untuk pembangkit tenaga mikrohidro, Papua bisa menjadi salah satu pilihan, mengingat kontur dari pegunungan di Papua itu relatif baik ya untuk pembangkitan listrik tenaga mikrohidro. Di wilayah Sulawesi sendiri, pembangkit listrik EBT telah ada beberapa yang beroperasi. Salah diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia, yakni di Likupang, diikuti dengan PLTP Lahendong, dan ada juga yang menarik perhatian media massa ketika itu adalah PLTB Sidrap. Dan untuk wilayah Sumatera dan di Pulau Jawa relatif sudah banyak ya untuk pembangkitan EBT, khususnya untuk di PLTA dan di PLT panas bumi.
Dan di tahun 2022, salah satu yang akan beroperasi di wilayah Sumatera Utara adalah PLTA Batang Toru dengan kapasitas 4 kali 127,5 gigawatt. Megawatt, sorry. Tapi kalau kita lihat begitu dari pengembangan khususnya ya pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan begitu EBT dibandingkan dengan yang konvensional di Indonesia saat ini komposisinya atau porsinya lebih besar yang mana begitu? Apakah lebih banyak yang masih konvensional? Kalaupun kalau misalnya lebih banyak yang konvensional, apa yang menjadi sebab begitu agak cukup lama nih pengembangan dari tenaga listrik yang menggunakan basis energi baru terbarukan? Saat ini komposisi terbesar masih dari konvensional ya, karena untuk pengembangan EBT secara CAGR pertumbuhan dari 2011 sampai dengan sekarang itu hanya 4%. Jadi tidak begitu tumbuhnya tidak begitu secepat negara-negara luar ya, seperti contohnya Cina, Vietnam, lalu Korea yang pertumbuhannya dari 2011 itu sudah lebih dari 10%. Apa yang menjadi hambatan? Sebenarnya dari sisi regulasi, Permen ESDM nomor 4 tahun 2020 itu sudah membuka opsi untuk penunjukan langsung apabila memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah jika hanya satu calon investor yang berminat untuk pembangkitan tersebut, serta jika memang ada kebutuhan listrik yang cukup signifikan di daerah tersebut dan memang ditujukan untuk penambahan kapasitas listrik. Dan skema build on operate itu setidaknya menarik perhatian investor untuk berinvestasi di Indonesia. Namun memang hambatan-hambatan di Indonesia itu masih dirasakan ya, khususnya untuk pembangkit swasta. Di antaranya mengingat kebutuhan modal yang relatif tinggi dibandingkan dengan masa konstruksi dan eksplorasi yang relatif panjang. Sebagai gambaran, untuk pembangkit listrik panas bumi, eksplorasinya saja itu dibutuhkan 2 tahun kurang lebih, sedangkan untuk konstruksinya bisa 3-4 tahun. Jadi eksplorasi sampai konstruksi aja sudah lebih dari 6 tahun. Nah, tentu membutuhkan modal kerja dan kebutuhan investasi yang tidak sedikit. Di sisi lain, hambatannya adalah dari sisi skala proyek yang dirasa kurang menarik bagi investor, serta mengingat bahwa kebutuhan investasi ini tinggi, maka akses permodalan menjadi dibutuhkan. Nah, akses permodalan ke institusi lokal ini masih terbatas ya untuk para pemain pembangkit listrik. Baik. Itu hambatannya. Nah, kalau bicara mengenai hambatan, lantas perlu juga dong dukungan dari pemerintah untuk bagaimana mengatasi beragam bottleneck begitu yang ada untuk pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Lantas kira-kira apa yang perlu dilakukan ini, Pak Martin? Menurut kami tentu perlu berkaca atau merujuk kepada negara-negara yang sukses menyelenggarakan atau meningkatkan pembangkit listrik EBT. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif digencarkan lagi gitu ya, agar menarik minat para calon investor. Yang dilakukan oleh Vietnam adalah mereka membebaskan tarif impor untuk beberapa barang yang terkait dengan pembangkit EBT, sekaligus melakukan pembebasan pajak penghasilan untuk investor pada 4 tahun pertama. Selain itu, di Vietnam pun mereka secara aktif membuka akses terhadap sumber-sumber pembiayaan, baik untuk domestik maupun luar negeri. Nah, di sisi lain, di negara Thailand itu pun telah menerapkan fit-in tarif yang cukup menarik perhatian investor. Nah, saat ini di Indonesia fit-in tarif itu masih dalam proses ya untuk dibuatkan ke dalam regulasinya yang setidaknya akan menarik minat dari investor. Saya rasa insentif-insentif tersebut dapat ditiru oleh negara kita untuk meningkatkan minat dari investor. Baik, kira-kira butuh berapa lama lagi nih yang dinantikan oleh para investor maupun mereka yang ingin berkecimpung dalam energi baru terbarukan di Indonesia, kalau misalnya prosesnya tadi masih tengah dilakukan oleh pemerintah nih kira-kira Pak Martin? Ya, memang para pelaku bisnis masih menunggu ya untuk regulasi yang barunya itu seperti apa bentuknya. Sekaligus menunggu dari rancangan untuk RUPTL tahun 2021 sampai 2030, mengingat di situ biasanya sudah ada komitmen awal dari pemerintah untuk pengembangan EBT di daerah mana, berapa banyak gitu untuk kapasitas yang ingin dikembangkan. Sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah hendak meningkatkan porsi EBT menjadi 48% di tahun 2030 dari sebelumnya sekitar 30%, jadi naik sekitar 18%. Nah, menurut pandangan kami hal ini agak sulit untuk dicapai
jika pemerintah masih belum meningkatkan insentif-insentif untuk investor pembangkit listrik EBT ya, seperti feed-in tarif yang memuaskan investor, kemudahan untuk mengakses pendanaan, serta kepastian dari PLN sebagai off-taker listrik tersebut. Ditambah dengan kondisi pandemi yang sekarang pun, itu kan memperlambat ya untuk permintaan listrik di Indonesia. Itu dia. Pandemi ini memang menjadi salah satu ya tantangan tersendiri lah ya bagi semua sektor usaha di Indonesia, termasuk mungkin dari sektor ketenaga listrikan di Indonesia yang berbasis energi baru terbarukan. Lantas bagaimana dengan kontrak-kontrak yang sudah dilakukan oleh PLN sendiri untuk menyikapi kondisi saat ini begitu, Pak Martin? Ya, memang ada target untuk bebas karbon ya di dalam jangka panjangnya, dan kami melihat tentunya PLN masih akan menghormati kontrak yang telah ditandatangani saat ini. Baik. Karena pemutusan kontrak di tengah jalan pasti akan berdampak secara konsekuensi finansial, dan itu akan memberatkan PLN ya, terutama dalam kondisi finansial PLN yang tidak dalam kondisi superior. Solusinya, penghentian PLTU akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal dari Power Purchase Agreement yang telah tersusun. PLTU akan mulai berkurang porsinya mulai tahun 2025, dan rencananya akan berakhir semuanya itu di tahun 2058. Sementara untuk PLTGU akan berakhir seluruh kontraknya di tahun 2054. Wah, itu perlu dorongan kuat ya dari pemerintah dan juga masyarakat nih, Pak Martin. Benar. Sejauh ini sih yang kami tahu informasinya adalah PLN memang belum mau untuk memperpanjang kontrak dari investor tenaga fosil tersebut. Namun memang perlu diperhatikan bahwa kalau memang itu dihentikan, bagaimana dari sisi keandalan PLN untuk memasok listrik ya, jangan sampai menjadi korban juga nantinya. Baik, Pak Martin, kita akan cermati nanti dari sisi risikonya nih, apa sih yang perlu diperhatikan dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Martin. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Martin Pandiangan. Beliau adalah Senior Manager Corporate Ratings Division dari Pevindo. Baik, Pak Martin, kita akan lanjutkan kembali. Kali ini dari sisi risikonya, penasaran juga nih, kira-kira apa saja yang perlu dicermati dari sisi pengembangan energi baru terbarukan dari Pevindo sendiri. Silakan. Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangkit listrik EBT itu ada banyak macamnya, mulai dari pembangkit listrik tenaga surya, air, panas bumi, dan juga bayu salah satunya gitu ya, diantaranya. Nah, kami melihat bahwa pembangkit listrik tenaga surya adalah yang memiliki risiko paling rendah, karena dari sisi pembangunannya atau konstruksinya relatif lebih sederhana. Baik. Terlihat juga bahwa panel surya sudah dipasang di banyak atap-atap rumah penduduk. Namun memang risiko di PLTS adalah dari sisi faktor kapasitas. Artinya adalah sinar matahari tidak dapat beroperasi selama 24 jam. Dan terlebih apabila ada cuaca mendung, khususnya untuk di musim hujan. Jadi memang faktor kapasitasnya masih tidak terlalu bisa diandalkan. Di sisi lain, biaya untuk PLTS masih cukup tinggi, itu sekitar 6 sampai 10 sen US dollar per kilowatt hour. Jadi kalau kita banding dengan PLTU itu hanya 5 sampai 7 sen US dollar per kilowatt hour. Nah, jadi memang masih relatif tinggi. Namun kami meyakini bahwa biaya PLTS ini akan turun ya ke depan menjadi sekitar 3 sen US dollar per kilowatt hour seiring dengan perkembangan teknologi. Lalu apabila semakin masifnya produsen panel surya lokal yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, serta untuk pembangunan baterai dari PLTS. Risiko lain sebenarnya untuk PLTS adalah lahan ya, karena membutuhkan lahan yang luas untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, kalau kita bicara PLTA itu dari risiko konstruksinya kita melihat kontur tanah serta keterbatasan air ya. Jadi ketersediaan air maksud saya. Jadi debit air perlu untuk dipertimbangkan. Sedangkan dalam tahap operasinya PLTA relatif lebih aman. Nah, kalau untuk pembangkit panas bumi, risikonya terlihat dari sisi pembangunan ya, konstruksinya. Karena tadi saya sebutkan di awal
butuh sekitar 6 atau bahkan 7 tahun di awal untuk eksplorasi hingga pembangunan, dengan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain ada dari sisi keterbatasan institusi finansial untuk membiayai proyek-proyek PLT panas bumi tersebut. Mungkin itu risiko-risikonya yang bisa kita identifikasi. Itu risiko yang perlu dilihat begitu dari pembangkit listrik tenaga surya, air, maupun panas bumi yang masing-masing memang memiliki risiko dan treatment tersendiri. Nah, nextnya nih, bagaimana dengan prospek renewable energy sendiri di Indonesia dari Pevindo sendiri melihat ke depan perkembangannya? Ya, kami masih optimistis dengan prospek renewable energy di Indonesia karena tadi memang secara kapasitas terpasang masih sangat rendah ya dibandingkan dengan potensi yang ada. Kalau kita bandingkan dengan Brazil saat ini adalah salah satu negara dengan bauran energi EBT yang tertinggi ya di sekitar 86%, di mana mayoritas dikontribusi dari PLTA. Nah, kalau untuk di negara Asia, Jepang dan Vietnam itu kontribusinya relatif tinggi untuk bauran energi EBT sekitar 49% dan 44%, di mana pembangkit listrik tenaga suryanya menjadi kontributor utamanya. Nah, Indonesia saat ini masih 14% untuk tingkat bauran listrik EBT-nya. Jadi kami masih memiliki optimisme untuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik EBT ini, Pak. Baik, optimisme yang menarik dari pengembangan energi listrik baru terbarukan begitu. Memang ini menjadi fokus dari pemerintah untuk beberapa waktu ke depan. Ya, Pak Riza, baik, mohon maaf ini waktu terbatas. Terima kasih banyak ini Pak Martin atas waktu yang sudah disampaikan dan pembahasan yang menarik terkait dengan energi baru terbarukan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Martin. Ya, terima kasih, Pak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga dukung terus vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Ya, semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.